Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Saya berharap kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini pertemuan ketiga yaitu dengan tema Fondasi Penelitian Kualitatif. Sebelum kita mulai penjelasan dari tema ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah fondasi penelitian kualitatif yang harus dijelaskan pada slide ini. Yang pertama adalah konsep dasar, fungsi dan pemanfaatan, dan karakteristik, landasan teoritis, serta perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari fondasi penelitian kualitatif, bahwasanya kualitas menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah. Atas dasar pertimbangan itulah, maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Fungsi penelitian kualitatif yang pertama adalah penelitian awal, di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik atau kurang dipahami. Pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional, untuk penelitian konsultatif, dengan fungsi penelitian kualitatif juga dapat memahami isu-isu rumit suatu proses, dapat memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang, untuk memahami isu-isu yang sensitif, untuk keperluan evaluasi, dan untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Jadi pada fungsi penelitian kualitatif ini, ketika kita mengetahui suatu fenomena, pastinya kita tidak bisa mendefinisikan fenomena itu secara rigid. Misalnya, konflik moderasi beragama antara suku A dan suku B. Kita orang dari luar suku A dan suku B. Kita tidak bisa mendefinisikan secara rigid apa yang terjadi di antara dua suku tersebut sebelum kita meneliti. Dan cara penelitiannya tidak menggunakan kuantitatif, tapi mereka terjun langsung, memahami isu-isu rumit, kemudian mendefinisikan yang tidak dipahami, kemudian untuk memahami isu-isu yang sensitif di antara dua suku tersebut, kemudian melakukan evaluasi, sehingga menemukan latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti berdasarkan numerikal angka dari fenomena antara dua suku yang konflik tadi. Jadi tidak semua penelitian itu bisa diselesaikan dengan angka-angka, dengan statistik. Itu lebih kerana penelitian kuantitatif, sehingga butuh penelitian kualitatif. Adapun pemanfaatan dari penelitian kualitatif, manfaatnya yang pertama digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Kemudian digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Digunakan oleh peneliti yang bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam.
Manfaat selanjutnya yaitu dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Dan digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum diketahui ilmu pengetahuan. Serta manfaat yang terakhir yaitu peneliti bisa meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Demikian pemanfaatan dari penelitian kualitatif. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere.
Selanjutnya adalah landasan teoritis. Yang pertama adalah fenomenologis. Berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi aspek subjektif dari perilaku seseorang melihat dari segi pandang mereka. Maksudnya adalah bahwasanya ketika kita meneliti secara kualitatif, kita akan bertemu face to face dengan sumber data atau responden penelitian kita, sehingga kita mengetahui sudut pandang mereka secara nyata. Kemudian ada interaksi simbolik, ada asumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran, pendefinisian, objek, orang, situasi, dan peristiwa yang tidak memiliki pengertiannya sendiri. Sebaliknya, pengertian itu diberikan untuk mereka. Jadi interaksi konstruk perilaku dorongan dari dalam sifat-sifat pribadi, motivasi yang tidak disadari, kebetulan, kewajiban, peranan, resep budaya, mekanisme pengawasan masyarakat, definisi kultural, dan bagaimana, apa, bila mana, konseptualisasi diri, definisi yang diciptakan orang. Jadi ada interaksi simbolik. Ada simbol-simbol yang itu bisa menjadi pemanahan dari satu realita yang kadang tidak bisa diutarakan secara penuh oleh sumber data, namun kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah konseptualisasi diri, definisi yang diciptakan orang. Kemudian kebudayaan, jadi atau etnografi. Kebudayaan ini sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan sebagai pengalaman yang menimbulkan berperilaku secara baik sesuai dengan common sense dalam masyarakat. Common sense itu adalah kebenaran umum. Ya, kemudian etnometodologi, studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari. Subjek misalnya bukan suku terasing, tapi orang-orang dalam berbagai situasi dalam masyarakat, nelayan, petani, anak jalanan, dan lain sebagainya. Jadi itu landasan teoritisnya. Yang pertama fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi. Metodologinya berbasis dengan kondisi masyarakat sehari-hari. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif ini menekankan pada proses mulai dari tahap pralapangan hingga hasil dari penelitian. Kemudian menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial. Dalam hal ini, bahwasanya penelitian kualitatif realitas sosial itu harus ada sebelum Anda meneliti. Jangan Anda meneliti dulu tapi realitas sosial tidak ada. Jadi hasilnya adalah zonk, yaitu tidak ketemu titik temunya. Kemudian menekankan penuh dengan nilai. Nilai dalam artian ini nilai-nilai sosial. Kemudian realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, paling hanya bisa didekati. Sebenarnya fenomena itu kita mungkin tahu tahapan proses-proses demi prosesnya, tetapi kita sebagai peneliti tidak serta-merta kemudian paham 100%, karena itu adalah realita yang kadang bukan wilayah kita, cuman hanya bisa didekati. Kemudian menggali dan memahami pikiran dengan alat interview dan pengamatan. Maksudnya adalah ketika seorang peneliti ingin meneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, maka dia harus ada pedoman interview atau pedoman wawancara, kemudian ada pedoman pengamatan. Kemudian yang terakhir adalah setia pada ideografik. Ideografik ini maksudnya adalah apa yang terjadi di lapangan. Ide-ide yang muncul kadang bisa pada saat proses penelitian. Ide-ide proses penyelesaian masalah dari suatu konflik di lokasi penelitian kadang juga bisa muncul seiring dengan berjalannya penelitian tersebut.
Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Apa sih perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif? Yang pertama, bagi penelitian kuantitatif menekankan pengukuran. Harus ada data-data numerik, data-data berupa angka yang bisa diukur menggunakan rumus-rumus statistik. Kemudian menekankan hubungan kausalitas antara variabel. Jadi ada berapa variabel yang mau dikaji, variabel X dan Y, karena memang butuhnya rumus ada variabel X dan Y. Kemudian realitas di luar perlu dipelajari, ditangkap, dan dipahami. Jadi kadang tidak semua realitas itu mudah untuk dipahami secara angka. Cuman ya tetap harus dipelajari karena memang tipe penelitian kuantitatif. Kemudian menggali dengan kuesioner. Kuesioner itu sama halnya dengan angket ketika itu adalah salah satu cara pengambilan data di penelitian kuantitatif. Maka biasanya kuesioner dibagikan, angket dibagikan, kemudian nanti peneliti akan mengambil angket dan atau kuesioner yang sudah diisi sama responden. Kemudian bersifat abstrak dari realitas dan tidak pernah mengadakan kajian secara langsung. Kenapa dibilang abstrak? Karena kadang peneliti ini sifatnya menggunakan paradigma positivism, sehingga kadang agak menjauh dari realitas. Kenapa? Karena dia tidak butuh wawancara secara mendalam, hanya perlu dengan data-data numerik yang memang diperlukan untuk proses penyelesaian penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir, setia pada nomotetik. Apa itu nomotetik? Nomotetik lebih mengarahkan minat terhadap hal-hal umum yang dijadikan sebagai landasan untuk menyusun kaidah-kaidah ilmiah untuk kepentingan membuat generalisasi atas fakta-fakta yang spesifik. Jadi kalau penelitian kualitatif tadi ideografik, kalau yang ini setia pada nomotetik. Penelitian kuantitatif setia pada nomotetik. Pada slide ke-14 ini saya sampaikan kepada koordinator kelas untuk membuat kelompok untuk presentasi karena minggu depan kita sudah mulai presentasi dengan format sesuai dengan kelompok yang tatap muka, yang presentasi, kemudian absen 1-20, nanti dibagi jadi berapa kelompok sampai pertemuan ke-14. Ya. Kemudian selanjutnya tugasnya para kelompok itu adalah membuat makalah yang disetorkan kepada saya, kemudian membuat PPT yang akan disampaikan di kelas. Itu. Dan selanjutnya tugas untuk individu adalah yang pertama, mereview pertemuan kedua tentang pengertian metodologi penelitian, macam-macam kebenaran, kemudian tujuan penelitian, paradigma penelitian. Itu review pertama. Review kedua, mereview tentang video kali ini, yaitu fondasi penelitian kualitatif. Dari beberapa poin-poin itu, alangkah baiknya Anda berikan contoh sesuai dengan kemampuan analogi Anda. Itu malah lebih bagus daripada hanya menyalin dari PPT, tulis tangan, tulis di kertas, itu kurang bagus. Jadi direview sesuai dengan bahasa Anda atau direview dengan ini, menulis ulang PPT kemudian ditambahkan dengan hasil pemikiran Anda dari berbagai literatur yang Anda baca tentang metodologi penelitian
kualitatif. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya jika pada kesempatan kali ini kita PJJ karena memang aturan dari rektorat hari ini hari Rabu harus PJJ dikarenakan ada wisuda secara luring biar tidak ada penumpukan massa. Kemudian saya berharap kepada Anda semua untuk senantiasa proaktif melalui grup WAG. Jika ada materi yang kurang paham, bisa bertanya. Dan semoga yang sedikit ini barokah fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.